Assalamualaikum Bapak Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Semoga Pak Rahmat juga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah Bapak. Nah, Bapak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sama Bapak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan Alutirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada proses coaching kali ini, Bapak? Itu rencana saya Pak. Yang pertama kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama yaitu kehadiran penuh Pak. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Bapak? Yang pertama Pak, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir Bapak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Demikian dulu ya Bapak, pra-observasi kita hari ini. Silahkan Bapak melakukan coaching terhadap coachee Bapak. Nanti setelah proses coaching, kita akan ngobrol-ngobrol kembali Bapak. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Nurul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nurdin. Alhamdulillah kabar saya baik. Pak Nurdin gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Kita mau membicarakan apa ini Bu? Kira-kira kita ada waktu sekitar 15 menit atau 20 menit, Bu. Ya Pak, ada yang ingin saya ceritakan kepada Bapak terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Setelah saya amati di sekolah saya, pembelajaran itu masih menonton. Kemudian banyak guru di sekolah saya itu masih menggunakan metode-metode lama. Contohnya seperti metode ceramah pada saat melakukan pembelajaran. Jadi kesannya lama-kelamaan siswa saya itu merasa bosan, Pak, dengan metode-metode yang lama itu. Artinya ceramah terus, Pak. Jadi siswa saya merasa bosan. Nah, saya ingin pembelajaran yang bervariatif. Tidak memungkiri pada zaman sekarang perkembangan teknologi ini kan sudah sangat pesat, Pak. Jadi kita sebagai guru ini harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi untuk mengikuti perkembangan teknologi sekarang ini. Oh, begitu, Bu ya. Baik, Bu. Ini saya ingin menyampaikan materi dalam proses pembelajaran bervariatif, Ibu. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang sekitar 15 menit sampai 20 menit, ini apa sih harapan Ibu? Yang saya harapkan, saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya. Seperti itu, Pak. Oh, baik. Jadi ada perubahan dalam cara menyampaikan materi. Ya, Ibu ya. Betul, Kira-kira Pak. kira-kira perubahan cara penyampaian materi yang bagaimana, Bu, yang Ibu inginkan? Yang saya inginkan perubahan metode ataupun pemakaian metode yang pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi, contohnya seperti Quizzes, Pak, kemudian aplikasi Canva, ada juga Pad, Pak, dan masih banyak lainnya, Pak.
Iya, bagus sekali Bu kalau kayak gitu, Bu. Baiklah Bu, intinya Ibu ingin menyampaikan materi yang lebih bervariatif. Begitu Bu ya. Ya, Pak. Jadi, kalau begitu, kondisi yang idealnya dan ada level dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi Ibu ini berada di level mana, Bu? Untuk sekarang ini Pak, yang saya amati, saya masih berada di level 5 Pak, karena kan di guru yang senior, yang masih memakai metode ceramah, seperti itu Pak. Oh, begitu. Baiklah, Bu. Berarti untuk saat ini masih di level 5 ya, Bu. Ya, untuk saat ini kira-kira pada saat Ibu ingin adanya perubahan nanti ingin di level berapa? Saya rasa Pak di level 7 itu sudah luar biasa cukup Pak menurut saya. Karena kan guru saya di sekolah itu kan rame-rame yang senior Pak, jadi mereka Iya. mungkin agak susah Pak untuk kita naikkan ke level 9 atau 10. Jadi menurut saya level 7 itu sudah luar biasa cukup Pak. Oh, begitu ya. Baik, Bu. Menginginkan level 7 ya, Bu. Nah, untuk mencapai level 7 tersebut, kira-kira Ibu ada ide atau rencana mau membuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolah Ibu? Yang saya pikirkan Pak ya, apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja kepada rekan-rekan guru secara bergiliran, seperti itu Pak. Oh, begitu. Baiklah, Bu. Akan membuat pendampingan atau monitoring saja kepada rekan guru secara individu. Seperti itu ya, Bu ya. Ya Adakah Pak. lagi selain menggunakan monitoring? Saya akan berkonsultasi terlebih dahulu kepada kepala sekolah, Pak, untuk membuat workshop atau pelatihan tentang media pembelajaran. Seperti itu mungkin, Pak. Ya, itu bagus sekali, Bu. Baiklah. Jadi pilihannya ada dua ya, Bu. Mau melakukan monitoring atau Ibu berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah untuk semacam membuat workshop atau pelatihan tentang media pembelajaran. Nah, Bu, di antara kedua itu yang nyaman bagi guru-guru di sekolah, yang mana tuh, Bu? Sepertinya untuk sekarang ini metode yang paling tepat yaitu metode mentoring, Pak. Karena mengingat banyak guru di sekolah saya yang masih senior. Nah, kalau bentuknya workshop dan juga apa namanya pelatihan itu kan membutuhkan biaya yang cukup besar. Kemudian juga kita harus menentukan apa namanya membutuhkan narasumber yang tepat. Jadi untuk sekarang ini mungkin metode mentoring ini lebih cocok saya terapkan di sekolah saya, Pak. Iya, baiklah, Bu. Jadi intinya Ibu lebih memilih metode mentoring dibandingkan dengan workshop ya. Baik, Betul, Pak. untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan? Secepatnya, Pak. Minggu depan saya akan memulai mentoring kepada rekan guru secara bergiliran. Iya, bagus sekali. Jadi minggu depan saya akan memulai mentoring kepada rekan guru secara bergiliran. Apakah yang akan membantu Ibu dalam melaksanakan tugasnya untuk besok? Saya mungkin akan meminta bantuan dari guru lain seperti ini yang sudah jago-jago nih Pak ya. Ada Pak Iya. Asef Pak di sekolah saya, kemudian ada Bu Ainun, kemudian ada beberapa guru lain yang sudah mengikuti pelatihan IT. Jadi saya akan mengajak guru-guru tersebut untuk ikut melakukan pendampingan kepada guru-guru yang lain Pak. Iya, baik sekali berkolaborasi dengan teman-teman, Bu ya. Baik, jadi Ibu akan melaksanakan kolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah, Bu ya. Benar Pak, saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya dalam melaksanakan mentoring tersebut. Baik, Bu. Kita sudah berada di akhir pembicaraan hari ini. Saya tidak sabar ingin mendengar cerita Ibu ke depannya. Apakah Ibu berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tapi sebelumnya, kira-kira
apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Selama perbincangan kita, ini saya mendapatkan gambaran, Pak ya, tentang bagaimana cara membantu rekan-rekan saya mengubah proses pembelajaran menjadi lebih bervariatif. Ya, dengan metode mentoring tadi, Pak. Oh, baik Bu. Kita bisa bertemu lagi dan berbincang-bincang lagi. Nanti minggu depan kita eh, bertemu lagi nanti ya tentang aksi yang telah dilakukan oleh Ibu. Siap, Pak. Baik Bu, terima kasih. Saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah ya Bapak Nurdin. Coaching yang sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaian Bapak. Dari indikator yang diinginkan ketercapaian tadi sebelum melakukan coaching, apa saja yang sudah dilakukan oleh Bapak terkait dengan indikator tersebut? Oh, gini Pak. Eh, saya ingin menemukan solusi dari permasalahannya, Pak. Saya mendapatkan langkah-langkah dan mengatasi permasalahannya. Baik, Pak. Menurut saya sebagai observer, tadi Bapak sudah bagus sekali ya, sudah menjalankan coaching dengan Alutirta, di mana Bapak sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada koci Bapak. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga koci Bapak ini bisa menemukan solusinya sendiri. Selain itu, pada proses coaching ini Bapak sudah menerapkan prinsip coaching yang selama ini yang sudah Bapak pelajari. Selamat ya Bapak. Iya, terima kasih, Pak. Tapi di sini sebelum kita akhiri, saya akan ada pertanyaan satu lagi buat Bapak. Bagaimana Pak? Siap nggak Pak? Insya Allah saya siap. Baik Pak, dari yang sudah Bapak lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berikutnya? Yang saya ingin kembangkan kompetensi tentang mendengarkan aktif atau memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Luar biasa sekali ya Bapak Nurdin. Padahal sudah menerapkan Alutirta itu luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat sekali kalau Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari yang saya lihat respon koci itu sudah menyampaikan sesuai yang diharapkan. Tapi ini luar biasa sekali Bapak. Yang kita inginkan lebih menggali lagi. Semoga kedepannya Bapak lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan berbagai pengalaman yang lain lagi. Baik Pak, terima kasih. Cukup sekian. Saya Ya, akhiri. sama-sama, Pak. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.